Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu saya sendiri, Huda Diatul Umah dengan NIM 2111021023, Imade Alit Putra Kusuma Karang dengan NIM 2111021024, dan Rohni S. Kanamida Manik dengan NIM 2111021025. Materi yang pertama yaitu konsep dasar studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada definisi studi kelayakan bisnis, yang kedua ada manfaat studi kelayakan bisnis, yang ketiga ada tujuan studi kelayakan bisnis. Definisi studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah penelitian dan penilaian tentang dapat tidaknya suatu proyek dapat dilakukan dengan berhasil atau menguntungkan. Pengertian menguntungkan, berhasil atau layak ada yang menafsirkan dalam arti sempit dan arti luas. Pengertian arti sempit biasanya pihak swasta yang lebih berminat tentang manfaat ekonomi suatu investasi. Pengertian dalam arti luas biasanya pemerintah atau lembaga non-profit di samping manfaat ekonomi masih ada manfaat lain yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Selanjutnya, manfaat studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada memperkecil resiko kerugian, yang kedua ada mempermudah perencanaan bisnis, yang ketiga ada melancarkan pelaksanaan bisnis. Tujuan studi kelayakan bisnis. Suatu proyek investasi pada umumnya memerlukan dana yang cukup besar dan mempengaruhi perusahaan dalam jangka panjang. Karenanya perlu diadakan suatu studi atau penelitian dan penilaian sebelumnya. Tujuan utama seorang pebisnis melakukan studi kelayakan adalah untuk mengukur apakah sebuah bisnis berpeluang memiliki kelanjutan atau akan berhenti pada titik waktu tertentu. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu lembaga-lembaga yang memerlukan studi kelayakan bisnis. Pembuatan studi kelayakan digunakan untuk memenuhi permintaan pihak-pihak yang berbeda. Masing-masing pihak mempunyai kepentingan serta sudut pandang yang berbeda. Yang pertama yaitu investor, pihak yang menanamkan dana dalam suatu proyek tentunya akan lebih memperhatikan prospek usaha tersebut. Prospek di sini dimaksudkan keuntungan beserta risiko investasi. Gambaran prospek ini sedikit banyak tercermin dari suatu studi kelayakan bisnis atau SKB. Yang kedua yaitu kreditur atau bank. Pihak kreditur atau bank memperhatikan segi keamanan dana yang dipinjamkan. Mereka mengharapkan bunga plus angsuran pokok bisa dibayarkan tepat waktu. Yang ketiga yaitu pemerintah. Pemerintah terutama lebih berkepentingan dengan manfaat proyek tersebut bagi perekonomian nasional. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Aspek studi kelayakan bisnis merupakan bidang kajian studi kelayakan tentang keadaan objek tertentu dari fungsi-fungsi bisnis. Aspek-aspek studi kelayakan bisnis diantaranya yang pertama ada primer atau aspek utama dalam menyusun studi kelayakan. Aspek primer ada beberapa sektor usaha, baik di pabrik, perdagangan, maupun jasa. Aspek primer terdiri dari yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. Yang kedua ada aspek teknis dan teknologis. Yang ketiga ada aspek manajemen dan organisasi. Yang keempat ada aspek hukum. Yang kelima ada aspek ekonomi dan keuangan. Yang kedua, ada aspek sekunder. Aspek sekunder adalah aspek pelengkap dalam studi kelayakan yang disusun berdasarkan permintaan atau instansi dan lembaga yang terkait dengan objek studi. Misalnya, aspek analisis mengenai dampak lingkungan. Dan yang ketiga, ada aspek tersier, adalah aspek pertimbangan dan studi kelayakan yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kegiatan bisnis, yaitu aspek politik. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi terakhir yaitu Balance Scorecard dan Six Sigma. Balance Scorecard adalah suatu konsep pengukuran kinerja bisnis yang menyeimbangkan pengukuran atas kinerja sebuah organisasi bisnis yang selama ini dianggap terlalu condong pada kinerja. Sedangkan Six Sigma menerapkan strategi metode sistematis yang menggunakan pengumpulan data dan analisis statistik untuk menentukan sumber-sumber variasi dan cara-cara untuk menghilangkannya. Ada 4 perspektif balance scorecard. Yang pertama ada perspektif keuangan, yang kedua ada perspektif pelanggan, yang ketiga ada perspektif proses bisnis digital, yang keempat ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif keuangan tetap digunakan dalam balance scorecard karena ukuran keuangan menunjukkan apakah perencanaan dan pelaksanaan strategi perusahaan memberikan perbaikan atau tidak bagi peningkatan keuntungan perusahaan. Perspektif pelanggan. Filosofi manajemen terkini telah menunjukkan peningkatan pengakuan atas pentingnya konsumen fokus dan konsumen satisfaction. Perspektif proses bisnis internal. Analisis proses bisnis internal perusahaan dilakukan dengan menggunakan analisis value chain. Di sini, manajemen mengidentifikasi proses internal bisnis yang kritis yang harus diunggulkan perusahaan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Proses ini mengidentifikasi infrastruktur yang harus dibangun perusahaan untuk meningkatkan pertumbuhan dan kinerja jangka panjang. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.